Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya tentunya Yanti Elisa, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadis IPS kelas 5B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberontakan di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tentang pemberontakan yang ada di Indonesia, kita harus sama tahu dulu apa sih pemberontakan itu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemberontakan. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangkan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu pemberontakan, selanjutnya kita harus juga tahu apa tujuan dari pemberontakan itu. Adapun tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan negara Republik Indonesia dan menggantinya menjadi negara komunis. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan apa itu pemberontakan dan tujuan dari pemberontakan itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan pemberontakan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Ini dia penjelasannya. Pemberontakan yang ada di Indonesia yang pertama yaitu pemberontakan PKI tahun 1948. Selama Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak 1/4 dari tiap divisi, Pepolit, dan Biro Perjuangan untuk mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville. Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifuddin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya. Nah, pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun dengan dukungan Brigade 29. Akibatnya, untuk pertama kalinya, Divisi 1 Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi 4 Solo memerintahkan Divisi 1 Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak. Maijen Joko Suyono, seorang perwira Pepolit dan TNI bagian masyarakat, memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo. Pemberontakan yang kedua di Indonesia yang pernah terjadi adalah pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Dalam buku Maijen, TNI Kiflan Zen, Konflik dan Integrasi TNI Angkatan Darat, Kartosuwiryo adalah proklamator DI-TII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta akibat hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah RI hingga tahun 1962 bersama turunnya PRRI atau Permesta. Pemberontakan DI-TII berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Dia ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan DI-TII di Aceh. Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DI-TII di Aceh dipimpin Gubernur Militer, Kolonial Daud Beuru. Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai kerasidenan. Gubernur Militer Daud Beureh meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Beureh memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo pada 1953. Pemberontakan yang keempat adalah pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan. Awalnya, pada tahun 1945,
Kahar Muzakar berangkat ke Jawa untuk berjuang. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk pasukan yang diselundupkan ke Sulawesi pada 1947 dengan membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan KGSS. Setelah penyerahan kedaulatan Makassar pada Januari 1950, Letkol Kahar Muzakar ditarik ke Mabas TNI Angkatan Darat. KASAD kemudian menunjuk Letkol AY Mokoginta sebagai koordinator TNI di Indonesia Timur dan bukannya mengangkat Kahar Muzakar. Hal ini lantas membuat Kahar Muzakar kecewa. Pemerintah negara Indonesia Timur bersama bekas KNIL menolak pimpinan Letkol AY Mokoginta dan terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz bekas KNIL. Hal lain yang melatari pemberontakan Kahar Muzakar adalah ditolaknya pemerintah KGSS agar diterima secara penuh dalam satu brigade. Kahar Muzakar merasa dilecehkan, ia melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan bergabung dengan DITII Kartosuwiryo pada 15 September 1952. Dia tertembak oleh prajurit Siliwangi di Luwu pada 3 Februari 1965. Selanjutnya, yang kelima adalah pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar yang bernama asli Hadari adalah seorang pejuang yang aktif melawan Belanda dan memimpin satuan gerilya di daerah Kandangan. Kemudian bergabung dalam ALRI Divisi 4 dengan pangkat Letnan II. Karena rasionalisasi yang tidak memuaskan pada 1948, Ibnu Hajar melakukan pembelotan pada awal 1950 dan kemudian bergabung dengan Darul Islam serta melakukan perlawanan hingga Juli 1963. Ibnu Hajar menyerah dan ditangkap pada September 1963. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. Pemberontakan yang keenam adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Gerakan RMS ini diproklamasikan pada 25 April 1950 dan Dr. Chris Soumokil mengklaim sebagai presidennya. Tujuan utama gerakan RMS adalah mendirikan negara merdeka dengan pemerintah sendiri yang berdaulat. Pembangkangan RMS ditumpas oleh tentara RI dan pimpinan pemberontak. Soumokil ditangkap diseram pada 2 Desember 1962. Soumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Lalu lanjut ke pemberontakan yang ketujuh, yaitu pemberontakan APRA. Pemberontakan ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi Ramalan Jayabaya yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia yang ke-8 adalah pemberontakan PRRI atau Permesta. Perlawanan PRRI atau Permesta pecah di Sumatera dan Sulawesi. Setelah naiknya kembali Jenderal A.H. Nasution sebagai KSAD, ia kemudian mengangkat Kolonial Gatot Subroto yang sepaham dengan menggantikan Kolonial Zulkifli Lubis sebagai wakil KSAD. Sementara Nasution menginginkan adanya keseimbangan untuk mengatasi pro dan kontra peristiwa 1952. Pergantian ini ternyata kontraproduktif karena menimbulkan perlawanan lagi. Nah, untuk mengatasi konflik ini diadakan musyawarah perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsensi apalagi terhadap tuntunan agar Hatta kembali berperan. Akibatnya pada Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein, Kolonial Zulkifli Lubis, Kolonial Simbolon, dan Kolonial Dahlan Jambek diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintah pusat. Hingga pada 15 Februari 1958 kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara. Proklamasi PRRI ini kemudian didukung oleh resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara.
Soekarno dan dukungan KUAR PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI atau Permesta. Jenderal A.H. Nasution kemudian mengarahkan Resimen Pro Komando Angkatan Darat atau RPKAD atau sekarang yang disebut dengan Kopassus. Karena kurangnya kuatnya dukungan internasional, pemberontakan PRRI atau Permesta dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Pemberontakan yang ke-9 adalah pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965. PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol Untung, dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Letjen Ahmad Yani mulai mengetahui rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan di Wikora. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangnya terhadap PKI juga tak menerima konsep Naskom. Kemudian Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo yang berupaya menghambat PKI. Dalam upaya mengatasi Dewan Jenderal, Letkol Untung selaku Komandan Batalion Cakrabirawa melakukan gerakan G30 September untuk menangkapi para jenderal tersebut, bahkan membunuhnya, sedangkan Jenderal Ahmad Nasution lolos dari penangkapan dan pembunuhan. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol Untung pada 30 September 1965 dengan alasan menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Tetapi dalam pelaksanaannya, ia mengangkat diri sebagai Ketua Dewan Revolusi tanpa menyebutkan peran apa untuk Soekarno. Dengan demikian, PKI melakukan kudeta secara terselubung untuk menyingkirkan Soekarno. Pemberontakan yang ke-10 adalah pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969. Pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969 sampai dengan saat ini karena ketidakpuasan atas hasil PEPERA atau penentuan pendapat rakyat yang menyatakan bahwa Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia, padahal mereka merasa telah merdeka sejak 1 Desember 1961.